Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Bu Rima harap dan Bu Rima yakin kita semua dalam keadaan yang sehat dan semangat. Ya, hari ini kita akan belajar tentang materi terakhir di kelas 4, yaitu tentang pencerminan. Nah, kalau kita bicara tentang pencerminan, itu pasti ada hubungannya dengan cermin. Ya, betul sekali. Bu Rima yakin kalian pasti pernah bercermin di depan cermin datar. Misalnya ketika menyisir rambut. Nah, bagaimana bayangan yang kamu lihat di dalam cermin? Pasti wajahmu sendiri. Kemudian, apakah ukurannya lebih besar, lebih kecil, atau sama? Pasti ukurannya sama. Nah, prinsip ini yang akan nanti kita gunakan ketika menggambar bayangan dari benda yang dicerminkan. Terus bagaimana caranya supaya bayangan itu ukurannya sama dengan benda yang dicerminkan? Nah, satu kunci yang akan kita gunakan nanti yaitu jarak benda ke cermin sama dengan jarak cermin ke bayangan. Bu Rima ulangi, jarak benda ke cermin sama dengan jarak cermin ke bayangan. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lihat penjelasan berikut. Oke, contoh yang pertama kita menggunakan cermin tegak. Kemudian benda yang pertama berupa titik. Bagaimana cara kita menggambar bayangan dari benda titik ini? Caranya adalah kita hitung jarak titik dengan cermin. Jaraknya adalah 1, 2, 3. 3 satuan. Maka untuk menggambar bayangannya, kita juga hitung jarak cermin ke bayangan sebanyak 3. 1, 2, 3. Maka bayangannya berada di sini. Inilah bayangannya. Contoh yang kedua. Bendanya berupa garis. Bagaimana caranya kita menggambar bayangan dari benda yang berbentuk garis seperti ini? Caranya sama. Kita hitung jaraknya dengan cermin yang sama dengan jarak cermin dengan bayangan. Nah, karena ini berupa garis, maka kita tentukan dulu titik ujungnya, titik-titik ujungnya. Titik ujung untuk garis ini adalah titik yang di atas dan titik yang di bawah. Nah, kita cerminkan masing-masing titik terlebih dahulu. Kita cerminkan titik yang atas. Kita hitung jaraknya dengan cermin 1, 2. Maka kita hitung jarak cermin ke bayangan juga 2. 1, 2. Di sini. Sekarang titik yang di bawah. Kita hitung jaraknya dengan cermin 1, 2, 3. 3 satuan. Maka kita hitung jarak dari cermin ke bayangan sebanyak 3 satuan. 1, 2, 3. Bayangannya di sini. Nah, kalau kita sudah menentukan bayangan dari titik-titik ujungnya, maka tinggal kita garis. Nah, inilah bayangan dari benda yang berupa garis. Sekarang contoh yang ketiga. Jika bayangannya berupa bangun datar seperti ini. Nah, caranya sama. Kita cerminkan titik-titik sudutnya. Kita lihat bangun datar ini memiliki berapa titik sudut? 1, 2, 3, 4. Nah, dari keempat titik sudut ini masing-masing kita cerminkan dulu. Setelah itu baru kita garis. Kita akan cerminkan dulu titik sudut yang di atas.
Kita lihat jaraknya berapa? 1, 2. Maka kita hitung jaraknya ke bayangan juga 2. 1, 2 di sini. Kemudian titik sudut yang ini. Nah, karena ini menempel pada cermin, maka bayangannya juga berada di sini. Dia jaraknya 0 ya, karena menempel pada cermin. Maka titik sudut yang kedua berada di sini. Sekarang titik sudut yang ini. Kita hitung jaraknya dengan cermin berapa satuan? 1, 2, 3. 3 satuan. Maka kita hitung 3 satuan juga ke bayangan. 1, 2, 3 di sini. Tinggal titik sudut yang paling bawah. Berapa jaraknya dengan cermin? Kita hitung 1, 2 satuan. Kita hitung pula jarak cermin ke bayangan 2 satuan. 1, 2 di sini bayangannya. Maka kita dapatkan keempat titik sudut bayangannya. 1, 2, 3, 4. Setelah itu baru kita garis. Kita hubungkan keempat titik sudut tersebut. Nah, inilah bayangannya. Mudah bukan? Nah, sekarang bagaimana kalau cerminnya bukan cermin yang tegak seperti ini? Kita lihat kalau cerminnya berupa cermin yang mendatar. Caranya sama ya. Yuk kita lihat contohnya. Jika bendanya berupa titik, maka kita hitung jarak titik ini dengan cermin. 1, 2 satuan. Nah, sekarang kita hitung jarak cermin ke bayangan juga 2 satuan. 1, 2. Bayangannya berada di sini. Ya. Kalau berupa garis, sama caranya. Ya. Sama caranya. Kita tentukan dulu titik-titik ujungnya. Ya, kemudian kita cerminkan titik-titik ujungnya tersebut. Ya, ujung yang sebelah kanan dulu. Berapa jaraknya dengan cermin? 1 satuan. Maka jaraknya juga 1 satuan dengan bayangan dengan cermin. Ya, berada di sini. Ya. Sekarang titik sudut yang kiri. Kita hitung jaraknya dengan cermin berapa? 2 satuan. Maka kita hitung pula jarak cermin dengan bayangan 2 satuan. 1, 2 di sini. Kalau sudah, tinggal kita hubungkan. Ya. Nah, contoh yang terakhir, jika berupa bangun datar. Sama ya caranya ya. Kita lihat bangun datar tersebut titik-titik sudutnya. Titik sudutnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Yuk kita cerminkan masing-masing titik sudutnya. Ya, titik sudut yang ujung dulu ya, yang kanan dulu. Berapa jaraknya dengan cermin? 1, 2. Maka kita hitung pula jarak cermin dengan bayangan 2 satuan. 1, 2 di sini. Sekarang yang titik sudut yang ini, berapa jaraknya dengan cermin? 1. Maka kita hitung pula jarak cermin dengan bayangan 1 satuan. Di sini bayangannya. Ya.
Nah, sekarang titik sudut yang ini. Berapa jaraknya dengan cermin? 1 juga. Maka jarak cermin dengan bayangan juga 1. Di sini ya. Ya, yang terakhir, titik sudut yang ini. Berapa jaraknya dengan cermin? 1, 2. Maka jarak cermin dengan bayangan juga 2, 1, 2 di sini. Ya, kalau sudah tinggal kita hubungkan. Ya, seperti ini jadinya. Mudah bukan?